Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lela Ramadhani dari PK2B dengan NIM 2504060057. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai pretest bab koloid dan kinetika kimia. Yang pertama ada pada judul 3 yaitu koloid. Pertanyaan nomor 1. Pada pembuatan sol FeOH3, tuliskan reaksi kimia yang terjadi antara FeCl3 dan NaOH. Setelah itu, jelaskan apakah pembentukan sistem tersebut termasuk metode kondensasi atau dispersi. Reaksi kimianya adalah FeCl3 ditambah 3NaOH yang menghasilkan FeOH3 ditambah 3NaCl. Nah, FeOH3 ini adalah koloid, sedangkan NaCl-nya itu akan larut dalam air. Metode yang terjadi adalah kondensasi. Mengapa? Karena kondensasi adalah penggabungan partikel kecil ion atau molekul larutan sejati menjadi partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Dalam reaksi ini, ion-ion Fe3+ dan OH- bergabung membentuk molekul FeOH3 yang berukuran koloid. Nah, adapun skema pembentukannya. Yang pertama adalah larutan FeCl3 dicampurkan dengan larutan NaOH. Nah, setelah dicampurkan terjadi reaksi ionik. Sebelumnya, reaksi ionik adalah reaksi kimia yang terjadi antara ion-ion dalam larutan, bukan antara molekul utuh. Nah, reaksi ionik ini melibatkan kation dengan anion, di mana yang hanya terjadi itu adalah ion Fe3 plusnya dan OH-nya. Lalu setelah itu terjadi pembentukan inti partikel kecil. Jika dikontrol terbentuk endapan, jika dikontrol terbentuk koloid, jika tidak mengendap. Nah, mengapa sih terbentuknya koloid bukan endapan yang FeOH3 ini? Karena ukuran partikelnya kecil, permukaan Fe3 plusnya itu menyerap ion sehingga sistemnya stabil dan sehingga sistemnya stabil menghasilkan tidak mengupal. Kemudian lanjut di nomor 2. Pada percobaan dispersi amilum, sampel amilum biasa dibandingkan dengan amilum yang telah digerus halus. Prediksikan sampel mana yang menunjukkan dispersi lebih baik, lalu jelaskan alasannya berdasarkan ukuran partikel dan penyebarannya dalam medium. Jawabannya adalah antara dispersi amilum biasa dengan yang telah digerus, dispersi yang lebih baik itu adalah amilum yang digerus. Mengapa? Dalam segi ukuran, semakin digerus halus, ukuran partikelnya semakin kecil, mendekati rentang ukuran koloid, yaitu 1 nanometer sampai 100 nanometer. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga lebih mudah tersebar merata dalam medium air dan tidak cepat mengendap. Nah, apa sih dari segi penyebarannya dalam medium? Ukuran kecil ini membuat gaya gravitasi terabaikan oleh gerak Brown, yaitu tumbukan acak oleh molekul air yang menjaga partikel amilum tetap melayang dan tersebar di seluruh medium. Jadi amilum yang digerus ini lebih mudah terdispersi. Lanjut yang pertanyaan nomor 3. Pada percobaan emulsi, campuran minyak dan air diuji tanpa sabun dan dengan sabun. Prediksikan campuran mana yang lebih stabil, lalu jelaskan fungsi sabun dalam sistem emulsi tersebut. Anda boleh menggambar susunan partikel emulsi secara sederhana. Nah, campuran yang stabil antara cam- campuran yang stabil antara campuran minyak dan air adalah campuran dengan sabun jauh lebih stabil. Mengapa? Peran sabun dalam emulsi sendiri adalah emulgator atau surfaktan, yang artinya zat yang membantu dua zat yang tidak bisa bercampur menjadi stabil. Struktur sabun itu ada dua, di mana kepalanya itu bersifat polar yang suka air, ekornya itu non-polar yang suka minyak. Karena punya dua sifat ini, sabun bisa menghubungkan atau menjembatani antara minyak dan air sehingga bisa stabil. Ini adalah ilustrasi susunan emulsinya. Yang di atasnya ada air, terus ininya minyak. Lalu ada pertanyaan nomor 4.
Pada uji efek Tyndall digunakan Aquades, larutan FeCl3, sol FeOH3, dan filtrat amilum. Prediksikan sampel mana yang menampakkan berkas cahaya paling jelas dan jelaskan hal itu dapat terjadi. Larutan FeCl3, sol FeOH3, dan filtrat amilum dalam efek Tyndall, ini yang prediksi yang memiliki berkas cahaya paling jelas adalah sol FeOH3. Nah, apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall merupakan penghaburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga jalur berkas cahaya menjadi terlihat. Nah, alasannya, sol FeOH3 ini memiliki ukuran partikel yang lebih ideal dalam menghamburkan cahaya ke segala arah, sehingga jalur sinar pun terlihat jelas. Nah, identifikasi. Kalau Aquarius itu terlalu kecil ukurannya. Lalu Cl3 itu kurang dari 1 nanometer, yang filtrat amilum bisa membentuk koloid, tapi hasilnya penyaringan atau lemah atau samar. Nah, ilustrasi sederhananya, jika ada senter, maka cahaya yang lewat Aquarius itu tidak terlihat. Kalau ada senter lalu FeCl3 tidak terlihat juga, sedangkan amilum itu terlihat samar, dan sol FeOH3 terlihat jelas. Lalu pertanyaan nomor 5, pada uji koagulasi, sol FeOH3 ditambah NaCl, CaCl2, dan Aquades sebagai kontrol. Prediksikan tabung mana yang paling cepat menggumpal dan jelaskan hubungan hasil tersebut dengan jenis serta muatan ion elektrolit. Nah, tabung yang paling cepat menggumpal adalah tabung CaCl2. Nah, alasannya di sini saya dibuat tabel. Sol FeOH3 itu kan positif. Nah, aturan koagulasi dari Hardy-Schultz, daya koagulasi ditentukan oleh valensi muatan ion lawan, bukan sekedar jenis garamnya. Maka CaCl2 menyediakan ion Cl, konsentrasinya tuh lebih tinggi. Itu ada 2. Dan efektivitasnya sedang, itu lebih baik daripada lemahnya. Nah, di sini muatan valensi itu semakin hubungannya, semakin besar muatan ion lawan, semakin kuat koagulasi. Jenis elektrolitnya, jenis elektrolit dilihat dari anion, dan jika konsentrasi ionnya itu yang lebih banyak menghasilkan ion. Lanjut pada judul keempat, ada kinetika kimia. Pertanyaan nomor 1, pada percobaan pengaruh luas permukaan, CaCO3 berbentuk keping dan sabun direaksikan dengan cuka. Tuliskan reaksi kimianya, lalu prediksikan sampel mana yang bereaksi lebih cepat dan jelaskan alasannya. Nah, CaCO3 keping dan serbuk direaksikan dengan cuka. Ini dalam segi luas permukaan. Prediksi yang bereaksi dengan cepat adalah serbuk. Nah, mengapa? Oh ya, ini ada reaksinya. CaCO3 ditambah 2 CH3COOH menghasilkan CH3COO2. Ca plus H2O plus CO2. Alasannya, serbuk itu memiliki luas permukaan sentuh yang jauh lebih besar daripada bentuk kepingan. Semakin luas permukaan, maka semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antara partikel reaktan. Itu jadi membuat gerakan mereka tuh aktif bergerak, sehingga laju reaksi pun meningkat. Nah, ilustrasi sederhananya, ini ada kepingan, ini ada serbuk, ini ditambah dengan larutan cuka. Nah, ini jelas dalam kepingan itu terbatas, sedangkan jika yang serbuk itu bisa melebar atau luas. Nih, kalau kepingan sedikit kontak, sedikit tumbukan, CO2-nya sedikit, reaksinya pun lambat dibandingkan dari si serbuk. Lanjut nomor 2. Pada percobaan Na2S S2O3 dan HCl, waktu reaksi ditentukan dari saat tanda silang X tidak lagi terlihat. Jelaskan mengapa metode ini dapat digunakan untuk menilai laju reaksi dan campuran manakah yang diperkirakan bereaksi paling cepat ketika konsentrasi Na2S2O3 paling besar. Percobaan Na2S2O3 dan HCl. Prediksinya konsentrasi Na2S2O3 adalah paling besar, bereaksi paling cepat. Alasannya, semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel dalam volume yang sama. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan efektif yang dapat terbentuk lebih cepat. Lalu X-nya ini cepat menghilang. Nah, mengapa metode X
ini digunakan karena reaksi ini menghasilkan endapan sulfur yang membuat larutan menjadi keruh. Saat tanda X tidak terlihat, itu menandakan jumlah produk atau keruhannya itu telah tercapai. Telah tercapai titik tertentu yang bisa digunakan sebagai indikator waktu reaksi. Atau lanjut nomor 3, pada percobaan pengaruh suhu, campuran reaksi dilakukan pada suhu kamar dan pada suhu lebih tinggi. Prediksikan hasilnya dan jelaskan berdasarkan teori tumbukan mengapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Percobaan pengaruh suhu, prediksi hasilnya, campuran reaksi pada suhu lebih tinggi bereaksi lebih cepat. Alasannya berdasarkan teori tumbukan, kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik, partikel lebih cepat, dan lebih banyak partikel yang memiliki energi melampaui energi aktivasinya. Frekuensi tumbukan efektif meningkat drastis. Selanjutnya nomor 4, ada percobaan katalis H2O2 3%, kiamati tanpa katalis dan dengan katalis seperti ragi, MnO2 atau Kl. Tuliskan persamaan reaksi penguraian H2O, lalu jelaskan peran katalis dan apakah katalis habis selama reaksi berlangsung. Reaksi kimianya adalah 2H2O2 lalu ditambahkan katalis menghasilkan 2H2O plus O2. Peran katalis dalam laju reaksi ini meningkatkan energi aktivasi dengan memberikan mekanisme alternatif sehingga mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis dalam reaksi. Jadi katalis ini mempercepat sebuah laju reaksi. Apakah katalisnya habis? Tidak. Katalis ikut reaksi di tengah proses, namun terbentuk kembali di akhir reaksi, sehingga masanya tetap atau tidak dikonsumsi. Nomor 5. Dalam analisis data kinetika digunakan pendekatan laju relatif sama dengan 1/T. Jika reaksi suatu campuran adalah 20 S, hitung laju relatifnya. Selain itu, jelaskan bagaimana hubungan T dengan laju reaksi. Kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama ada pendekatan laju relatif, seperti waktu reaksi campuran 20 detik, ditanya hitung laju relatifnya. Boleh jelaskan bagaimana hubungan nilai T dan laju reaksi? Dijawab. A dengan rumus R sama dengan T. Lalu 1 per waktunya adalah 20 S sama dibagi menjadi 0,05 S minus 1. Hubungannya nilai T berbanding terbalik dengan laju reaksi. Semakin kecil nilai T, maka semakin singkat waktu atau semakin singkat waktu, maka semakin besar nilai laju reaksinya yang menandakan reaksi berlangsung lebih cepat. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.